Hidup cuma sekali, kalau kalian kerja cuma dapat duit, asli, rugi. YOLO, FOMO, dan FOPO. Tiga term ini seringkali secara nggak sadar bikin orang capek ngejalanin hidup karena salah nyikapinya. Nggak peduli apapun generasinya. So, I suggest you to pay attention more for this, terutama buat Gen Z dan Alpha, karena waktu kalian masih sangat panjang. Kali ini saya mau bahas yang pertama dulu, YOLO. Nanti kalau rame, kita lanjutin. Oke? You only live once, gitu katanya. Sebuah prinsip yang intinya tuh ngasih tahu kalau kita jangan buang-buang waktu. Kalau ada kesempatan ya sikat aja. Lakuin apa yang kalian mau, yang kalian pengen, yang kalian suka, yang kalian butuh. Apapun itu bebas. Kenapa? Karena kalian cuma hidup satu kali. Yang menarik, sekalipun YOLO ini diarahkan ke aktivitas positif, kadang ada hal-hal yang nggak disadari bisa datengin negatif impact yang gede juga. Saya kasih contoh konkretnya ya. Banyak orang, terutama anak-anak muda yang saat ini mungkin dapat kesempatan besar, keberuntungan dalam karir, kerja, ataupun bisnis, cenderung akan berpikir, YOLO, selama cuannya besar, mumpung kesempatannya ada, sikat. Karena ketika kamu udah dapat hasilnya yang orang lain belum tentu mampu, kamu akan bisa nikmati di masa tua. Jadi yang dipikirkan soal karir ataupun bisnis ya sekedar uangnya aja. Nggak salah, tapi cara berpikir YOLO yang hanya ngelihat satu aspek aja ini cenderung akan bikin orang ngerasa capek ngejalanin hidup. Coba deh kalian pikir, berapa banyak orang yang kerja atau bisnis ngumpulin duit puluhan tahun, lalu hasilnya dipakai untuk ngebeli coping stress. Jalan-jalan lah, beli apa yang mereka mau, atau apapun itu yang bikin mereka senang. Dengan alasan self-reward. Kamu kan udah ada uang nih, jalan-jalanlah yang jauh. Senangkan dirimu, beli apapun yang kamu mau. You only live once. Ini masih soal coping stress. Belum lagi kalau kita ngomongin kebutuhan sosial, love need, esteem need, atau bahkan actual need. Love need deh misalnya. Kita kan sering dengar sebuah pandangan, kamu kan udah kerja, udah punya tabungan, udah mapan, nikahlah cari pasangan. YOLO. Begitu udah kelar nikah, bingung mau ngapain lagi. Akhirnya nyari YOLO yang lain lagi. Ngerti gak maksudnya? Intinya saya mau bilang, prinsip YOLO ini akan sangat melelahkan mental kalau kalian hanya make untuk satu aspek aja. Nah di video kali ini, saya mau ngasih satu perspektif gimana sih jalanin prinsip YOLO yang gak melelahkan mental. Saya ingat salah satu omongannya Panji Pragiwaksono di video ini. Dia bilang, carilah pekerjaan yang capeknya bikin kamu bahagia atau bikin kamu senang. Saya cuma pengen nambahin, carilah pekerjaan yang kamu gak cuma dapat uang di dalamnya. Karena bagi saya rugi besar kalau kerja cuma dapat duit doang. Kenapa? Ya because you only live once, bro. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya. Saya kerja sebagai konselor tuh sebenarnya nggak gede duitnya, kecil. Karena kalau mau gede, ya saya kembali aja ke pekerjaan lama. Tapi ada satu hal yang nggak pernah saya dapatkan dari pekerjaan sebelumnya. Di pekerjaan yang sekarang, saya puas bisa bantu orang untuk keluar dari kebuntuan masalah hidupnya. Saya dapat insight dari cerita mereka. Dari cerita tersebut, saya jadi punya ide untuk bikin konten pembahasan yang kalau konten tersebut di-share, ada nilai jariahnya dan memungkinkan jadi penghasilan tambahan saya berikutnya. Begitupun saat healing trip, uangnya tuh nggak seberapa dibandingkan ngurusin masalah orang yang begitu kompleks. Tapi bukan itu yang saya cari. Saya bisa jalan-jalan, saya bisa kenal orang baru. Saya nggak menganggap diri saya sedang bekerja karena memang itu sisi aktual saya. Dan saya bisa memberikan perhatian ke alam juga kepada orang lain. Sekali lagi, lakukan sesuatu yang kalian bisa dapat banyak hal dari sana. Jangan punya prinsip kerja keras di usia muda dengan harapan bisa menikmati usia tua dengan kekayaan yang ada. Iya kalau kaya. Wong faktanya nggak semua orang dijadiin kaya. Apalagi dengan kondisi pemerintahan dan negara kayak gini. Nggak semua orang bisa kaya, tapi semua orang dikasih kesempatan yang sama untuk bisa nikmatin hidup dengan apa yang dia punya. Pertanyaannya, kalian mau belajar dan ngambil kesempatan itu atau enggak? You only live once, but think twice.